Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan proses belajar mengajar meskipun dengan cara daring atau istilahnya online, atau yang lebih keren dikenal dengan sebutan e-learning, yang dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran jarak jauh. Namun tidak mengurangi semangat kita, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia hingga kelak hidup di akhirat nanti. Anak-anak, seperti biasa, sebelum proses belajar mengajar kita laksanakan, marilah terlebih dahulu kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada proses belajar mengajar daring pada pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya anak-anak, marilah kita lanjutkan seperti biasa, yaitu melakukan penguatan pendidikan karakter dengan melaksanakan salam PPK dan tepuk PPK. Salam PPK: cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Selanjutnya, dari rumah, anak-anak, kalian tirukan. Marilah kita melaksanakan tepuk PPK. Diikuti ya di rumah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Anak-anak, pada pagi hari ini kita melakukan pembelajaran yaitu tentang bab 1 di kelas 9. Awal dari perjumpaan kita, saya ucapkan selamat, Anda semua sekarang berada di jenjang kelas 9. Semoga cita-cita kalian sukses. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, ada 4 KI tujuan pembelajarannya, yaitu KI 1, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan KI 2, sosial, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Adapun KI 3, pengetahuan, yaitu mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan KI 4, yaitu keterampilan, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu antara tahun 1945 hingga tahun 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu adanya pemberontakan PKI, lalu pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, adanya pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode penerapan Pancasila pada periode tahun 1950 hingga 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Terlaksananya pemilihan umum pertama di Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1955 dengan terpilihnya 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang, yaitu lembaga pembuat Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1950 hingga tahun 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kemudian berikutnya ada pemberontakan PRRI, dan yang terakhir pemberontakan Permesta. Sebagian pihak menyebut masa tahun 1959 hingga tahun 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila. Namun anak-anak cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Berikutnya terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965, di mana PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Anak-anak, adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bubarkan kabinet Dwekora dari unsur-unsur PKI. Dan 3. Turunkan harga. Masa tahun 1966 hingga tahun 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Saya ulang, sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan daring PPKN di kelas 9 bab 1 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa anak-anak, silakan absensi online, diklik hadir, kemudian jangan lupa pula tugas PPKN pada pagi hari ini diselesaikan dan diupload atau dikirim ke Google Classroom
kelas virtual Anda, yaitu kelas sesuai dengan kelas kalian. Demikian anak-anak, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.